Anda kembali menyaksikan Breaking News, pemirsa. Kalau tadi sebelum jeda kita sudah mendengarkan bagaimana situasi kondisi di RSUD Subang, Jawa Barat yang hingga saat ini masih juga memberikan pengobatan ataupun juga upaya pemulihan kepada pengemudi bus yang terlibat dalam kecelakaan maut di Subang, Jawa Barat, dan di mana juga tadi kita sudah dengarkan laporan dari rekan kami Aldi Mulya mengatakan bahwa sedang dalam proses penjagaan yang ketat, diisolasi pengemudi ini sehingga kemudian jika sudah pulih total nanti juga akan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Berikutnya kami akan bawa Anda juga untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi terkini dan juga aktivitas apa yang dilakukan di rumah-rumah duka. Nanti kita akan bawa Anda untuk bisa menuju ke rumah duka dari salah seorang siswa yang menjadi korban, kemudian juga guru yang menjadi korban. Rekan kami Tika Dewi akan mengabarkan untuk Anda di kediaman ataupun juga rumah duka dari almarhum Bapak Suprayogi yang merupakan guru dari SMK Lingga Kencana yang juga menjadi korban dari kecelakaan maut ini. Silakan Tika Dewi. Ya baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas seluruh korban dari kecelakaan bus maut di Subang, Jawa Barat kemarin malam. Semoga keluarga ditinggalkan dan mendapatkan ketabahan dan juga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Putri Viola dan juga pemirsa, saat ini kami berada langsung di kediaman almarhum Suprayogi yang merupakan guru dari SMK Lingga Kencana, yang mana jenazah telah tiba di kediaman pagi tadi dan telah dimakamkan di TPU di TPU di sekitar kediaman pada pukul 12.17 dan serangkaian tahlilan pun telah dilakukan pada pukul 18.30 malam tadi, dan barusan saja ini para murid-murid dari almarhum Suprayogi ini datang ke kediaman untuk melakukan pembacaan Yasin untuk almarhum. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu keluarga dari almarhum Suprayogi untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keadaannya ketika mendengar kabar kecelakaan dari almarhum Suprayogi yang menjadi korban tewas dari kecelakaan bus maut di Subang, Jawa Barat kemarin malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, dengan saya Mbak Aini. Mbak, ini sebelumnya kita dari tim TV One ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Bapak Suprayogi. Mbak Aini dan keluarga, boleh diceritakan bagaimana tadi malam ketika mendengarkan ataupun ketika mengetahui pertama kali adanya kecelakaan bus maut ini, yang salah satunya ini penumpangnya merupakan almarhum Bapak Suprayogi. Ya, kebetulan saya menerima kabar itu dari suami saya sekitar jam 7:30. Posisi saya masih di tempat kerja. Kebetulan suami saya WA, saya nggak bisa jemput, tolong pulang naik Grab gitu kan. Saya tanya kenapa ibu sama ayah kecelakaan gitu kan. Saya disuruh langsung kaget. Saya langsung ngabarin kakak ipar saya yang ada di sini, ternyata benar. Terus saya langsung ngabarin juga orang tua saya. Setelah saya sampai di sini juga keluarga emang udah pada kumpul semua, ya, termasuk suami saya juga kondisinya lagi rembukan gitu, karena kan pasti keluarga harus ada yang berangkat ke Subang gitu. Karena kan informasi yang kita terima juga masih simpang siur, kondisinya di sini masih bimbang gitu ya. Masih melihat dari media-media yang live gitu kan, bahwa ibu mertua saya sendiri, Ibu Titin, dalam keadaan luka berat, lalu ayah saya kondisinya MD gitu kan. Jadi kita masih menunggu informasi yang jelas. Sekitar jam 9-an suami saya sama kakak ipar saya berangkat ke Subang untuk menjemput dan melihat kondisi orang tuanya gitu Kak. Baik, Mbak, ini boleh diceritakan mungkin tadi malam ketika datang mendengar kabar bahwa almarhum meninggal dunia, kemudian istri dari almarhum juga mengalami luka berat, itu di rumah sakit mana dan gimana itu, Mbak? Kita dengar ceritanya itu dari rumah sakit RSUD Subang. Kondisi ibu di sana dirawat, tapi untuk kondisi ayah selaku suami saya atau anaknya sendiri belum bisa mengetahui kondisi kayak gimana gitu, karena mungkin masih jalur evakuasi juga ya, jadi kita nggak bisa buru-buru. Sekitar jam 3 itu saya baru dapat kabar dari suami gitu bahwa ayahnya itu meninggal. Mbak, ini sebagai saya ini mantu dari anak yang ketiga Bapak Suprayogi. Mbak, ini ketika mendengar berita tersebut sebenarnya kita ingin mengetahui gimana sih Mbak sosok almarhum di mata keluarga dan tetangga sebelumnya.
saya pribadi ya Mbak, sebagai menantu di sini gitu, melihat sosok itu orang yang sangat baik, sosok orang tua yang sangat penyayang gitu, terus sangat membimbing juga gitu. Terutama di rumah gitu, kita juga nggak pernah gitu ya mendengar beliau itu menggunakan kata-kata kasar gitu ataupun yang lain gitu. Intinya dari bahasa beliau pun sangat lembut gitu. Terus tadi pun kebetulan dapat kabar dari tetangga, dari murid-murid gitu yang memberikan info ke kita gitu bahwa beliau tuh sosok yang baik gitu ya, sangat ramah gitu. Intinya di keluarga, di lingkungan sekolahnya pun beliau dianggap yang sangat baik. Baik Mbak Aini, boleh diceritakan mungkin apa kenangan Mbak Aini pribadi dengan almarhum yang membuat Mbak Aini itu berat dan berkaca-kaca begitu? Jujur aja ya, terus terang saya sebenarnya nggak ada kenangan yang instan gitu ya, karena kan saya menantu di sini. Mungkin yang lebih sering ada kenangan itu mungkin kakak ipar saya yang pertama, lalu anaknya yang kedua ya Kak Amel gitu. Kalau saya sendiri mungkin karena saya juga sibuk kerja ya, jadi untuk lingkup sering kumpul dengan almarhum juga jarang, paling di rumah aja kalau libur gitu Kak. Mbak Aini, terima kasih banyak dan turut berduka cita sekali lagi Mbak. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Terima kasih ya Mbak Aini. Ya pemirsa, itu tadi dia pemirsa ungkapan dari keponakan, maksud kami dari menantu almarhum Suprayogi, dan kita sama-sama pemirsa mendoakan agar seluruh korban dari kecelakaan maut bus Subang Jawa Barat tadi malam ini mendapatkan tempat yang terindah di sisinya. Demikian, kembali ke studio Putri Viola. Baik, Tika Dewi, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Terima kasih juga untuk bisa berbagi cerita dengan kami siapa sebenarnya dan juga bagaimana kenangan dari keluarga almarhum Bapak Suprayogi. Nah, kita akan berpindah, kita akan menuju ke rekan kami Kristanti Yosefa yang saat ini ada di SMK Lingga Kencana. Kita akan dengarkan bagaimana situasi terkini juga di SMK Lingga Kencana tersebut. Kristanti, silakan laporan Anda. Baik Putri Viola dan juga pemirsa, saat ini situasi terkini di SMK Lingga Kencana yang mana merupakan asal sekolah dari para korban laka lantas bus di Subang kemarin malam, hingga saat ini memang masih dipenuhi oleh karangan bunga yang dikirimkan oleh banyak sekali pihak yang mana menyampaikan rasa duka cita serta bela sungkawa atas kejadian naas yang menimpa para korban, baik itu meninggal dunia, luka berat maupun luka ringan dari para murid dan juga guru di SMK Lingga Kencana. Adapun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini memang pada besok pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat ini dijadwalkan akan ada penyerahan santunan secara simbolis yang akan diberikan oleh pihak Jasara Harja kepada para keluarga korban, yang mana diwakili, rencananya ini akan diwakili oleh sekitar 25 orang. Dan selain dihadiri oleh para perwakilan dari keluarga korban dan juga pihak Jasara Harja sendiri, turut hadir pula, ini diperkirakan akan hadir pula juga Kapolda Jawa Barat serta Wali Kota Depok. Seperti itu. Selain itu juga Putri Viola dan juga pemirsa, situasi sampai sejauh ini tadi kami memang melihat persiapan untuk acara besok ini sudah dilakukan, yang mana besok juga diperkirakan pada siang hari akan ada juga penyerahan bantuan atau santunan yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Depok kepada para keluarga korban meninggal dunia. Dan kalau berdasarkan pantauan kami sejak malam tadi, sejak sore tadi maksud kami sampai pada malam hari ini memang di SMK Lingga Kencana ini sendiri terdapat satu ruangan khusus yang kemudian disediakan untuk menampung korban, barang-barang, maksud kami barang-barang dari korban yang sudah berhasil dievakuasi oleh pihak Basarnas, yang mana barang-barang dari korban yang berhasil dibawa dari Subang menuju ke Depok ini juga sudah dikumpulkan di satu ruangan khusus tersebut, yang mana nantinya pihak dari keluarga dapat mengambil langsung barang-barang yang ditinggalkan oleh korban. Selain itu tadi kami juga melihat ada motor yang terparkir, yang mana ini merupakan milik dari Bapak Suprayogi atau almarhum Bapak Suprayogi yang masih terparkir di SMK Lingga Kencana, mengingat juga kondisi dari istrinya yang sampai saat ini juga masih dirawat seperti itu. Dan juga Putri Viola dan juga pemirsa,
Selain itu tadi kami juga melihat ada orang tua dari korban yang sempat hadir langsung untuk mengambil barang dari korban, yang mana tadi ketika kami berbincang dengan orang tua korban, merupakan orang tua dari salah satu korban selamat, yakni yang bernama Raffi. Dan juga Putri Viola dan juga pemirsa, sampai sejauh ini memang SMK Lingga Kencana masih tampak sepi seperti itu, sudah tidak ada lagi orang tua yang berdatangan untuk mengambil barang-barang dari korban seperti itu. Namun memang informasinya besok akan ada penyerahan santunan yang akan berlangsung pada pagi hari hingga siang hari nanti. Dan selain itu juga Putri Viola dan juga pemirsa, tadi sore sempat berlangsung konferensi pers yang diadakan oleh pihak dari Yayasan Kesejahteraan Sosial yang mana menaungi SMK Lingga Kencana ini, yang menyampaikan bahwa mereka akan berfokus pada prosesi pemakaman terlebih dahulu untuk nantinya proses investigasi akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Sementara demikian Putri, kembali dan Anda di studio. Baik, Kristanti Yosefa, apakah Anda juga bisa mendapatkan informasi bagaimana sebenarnya kondisi ataupun juga rencana apakah tetap ada kegiatan belajar mengajar pada esok hari di sana? Baik, informasi sejauh ini yang kami dapatkan Putri Viola dan juga pemirsa, meskipun akan ada acara penyerahan santunan seperti itu yang mana akan berlangsung di SMK Lingga Kencana, namun ini tidak mempengaruhi kemudian kegiatan belajar mengajar, yang mana berdasarkan informasi sampai sejauh ini kalau informasi yang kami dapatkan tadi dari Yayasan Kesejahteraan Sosial, sekretarisnya tadi sempat menyatakan bahwa memang kegiatan belajar mengajar akan tetap berlangsung seperti itu. Sampai sejauh ini belum ada perubahan rencana terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Sementara demikian. Baik, Kristanti Yosefa mengabarkan langsung dari SMK Lingga Kencana. Terima kasih untuk informasinya. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana informasi terbaru dari sana. Kita akan jeda sejenak, pemirsa. Breaking News akan segera kembali saat lagi.